biasa diarahin dikit terus balik lagi. Nah, ini adiknya. Jadi sama-sama penghafal Quran. Ini saya terangkan nih bagaimana tidak hanya menghafal Al-Quran saja, tidak hanya dapat sana saja, tapi antum juga harus membaca tafsir. Tadi kan menanya tentang tafsir hukum. Ya, itu ada 4 itu madhab. Ibnu tafsir ahkam Quranil Jassas. Antum Turki harus dari nanti kalau ke Turki langsung cari buku itu. Tanya sama syekhnya, mana tafsir Al-Jassas kayak apa? Baru nanti tafsir ayatul ahkam namanya Ibnu Al-Arabi yang punya murid namanya Imam Qurtubi, dikembangkan di beberapa jilid. Makanya Imam Qurtubi ini banyak isinya tentang hukum-hukum. Nanti ada orang yang meringkas khusus ayat-ayat ahkam lil Qurtubi. Padahal sudah ada semua, cuma ini mesti campur, ada bahasa, ada hukum, ada sejarah, semuanya ada. Luar biasa ini Imam Qurtubi ini. Ensiklopedia ilmu pengetahuan. Ya. Dan sistem penulisannya sangat urut, pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah itu nanti ada namanya ahkamul Quran li Syafi'i, Imam Syafi'i. Dan kita pelajari juga itu di beberapa pesantren, jadi walaupun belum selesai. Itu berapa jilid, Ustaz? Berapa jilid? 2 mungkin. Imam Syafi'i itu bahasanya terlalu tinggi. Ya, banyak orang nggak paham. Kalau ini mudah bahasanya. Kemudian tafsir Madhab Hambali juga ada. Nah, artinya apa? Bahwa itu baru ayatul ahkam. Belum masalah akidah, belum masalah tentang tazkiyatun nafs. Dan maksud saya bahwa setelah menghafal itu harus ada pengembangan lagi. Nggak berhenti di situ. Iya, itulah yang kemudian antum mumpung di Turki itu coba dengan mas saya itu diambil ilmunya selain tasmi'. Kira-kira antum mengambil apa saja selama 3 tahun di sana dari ilmu selain sanad Al-Quran? Waktu pertama kali ke Turki, saya nggak bisa langsung masuk ke ma'had syar'i karena posisinya bahasanya belum kuat. Bahasa, dari segi bahasa, qawaid dan lain sebagainya, pokoknya saya kurang deh. Ya, wajar. Akhirnya balik lagi ke Idad, Zat. Idad dulu selama 1 tahun, tapi saya nggak nyampe 1 tahun udah keluar karena ngerasa udah cukup lah. Saya bilang 8 bulan udah cukup. Memang harus berapa tahun di situ? 1 tahun untuk Idad lughah itu 1 tahun. Tapi boleh keluar? Nggak boleh. Saya mau keluar. Saya mau keluar, Tat. Nah, jadi ceritanya gini, Tat. Kenapa saya tertarik sama pengambilan sanad? Sebenarnya saya pertama kali ke Turki nggak ada niatan untuk lanjut fokus ke dalam Al-Quran. Karena memang waktu ke sana tuh niatnya langsung masuk syariah. Jadi niatnya setelah bahasa Arab langsung masuk syariah. Gitu. Masuk syariah nggak ada syarat hafal Quran. Ya biasa syariah gitu 4 tahun. Cuman waktu di tengah belajar bahasa Arab, saya dites baca Quran, Tat. Salah. Saya pede-pede aja, Ustaz, ya kan soalnya di Al-Islam udah sering imam, udah sering apa ya, saya pede lah maju. Insya Allah dikit lah salahnya, walaupun ada dikit lah. Lalu baru ngomong a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung disalahin, kepala saya langsung dipukul sama Syekh. Masya Allah. Itu baru ta'awudz tuh. Akhirnya Al-Fatihah pun itu selesai hampir kisaran mau 1 bulan. Al-Fatihah baru selesai. Saja? Iya, Al-Fatihah doang. Jadi waktu dari situ saya langsung kebayang, nih kalau misalnya Al-Fatihah aja kayak gini, berarti 1 Quran saya berabe dong ini masalah untuk waktunya. Iya. Akhirnya saya udahlah, sampai udah merasa pas di bahasa Arab, udah bisa saya semuanya, insya Allah, alhamdulillah. Untuk awal-awalnya akhirnya langsung saya pindah ke pengambilan sanad gitu. Nah, waktu ngambil sanad itu kan disyaratnya kan harus sudah pernah setoran, kemudian udah hafal semuanya. Nah, sedangkan saya di Al-Islam udah setoran, tapi hafalan saya nggak begitu kuat, jadi nggak bisa langsung hari ini 1 juz nggak bisa. Akhirnya jadi setoran pengambilan sanad secara lambat. Jadi sambil ngafal baru sambil setoran. Seperti itu. Tapi berapa tahun? Untuk pengambilan, jadi syarat pengambilan sanad itu kan kita harus selesai 1 setoran dulu. Jadi ngambil untuk 1 setoran dulu itu kisaran 6 bulan. 1 setoran. Terus setoran yang kedua untuk pengambilan sanad ini juga setoran hafalan yang pertama itu 6 bulan. Tapi terus bertahap. Iya, bertahap. Kemudian setoran sanadnya ini kisaran 8 bulan.
untuk sanad. Tapi alhamdulillahnya walaupun waktu yang panjang ini panjang untuk pengambilan sanad dan yang sebagainya, saya di sisi lain juga belajar bahasa. Karena posisinya kan betul-betul dikelilingi orang-orang Arab, kemudian saya bertemu sama orang masyaikh-masyaikh. Nah, itu seneng sama bahasa, akhirnya saya ngambil dari sisi bahasanya lebih banyak dibandingin ilmu yang lain. Nah, ini bahasa berapa tahun? Kalau bahasa sampai sekarang masih lanjut, Ustaz. Belum habis. Kalau bahasa, kalau yang 6 bulan pertama itu kan cuma untuk kalam, istima sama kitabah lah yang seperti itu. Kemudian qawaid, i'rab, jumlah itu kayak gitu itu baru sama saya, Ustaz. Soalnya di Al-Mutakin enggak dapat. Dan Islam nggak ada. Di Islam juga enggak ada. Jadi i'rab itu seperti hal yang baru lah. Nah, ini kayaknya perlu juga Ustaz buat teman-teman kita di Indonesia untuk mahasiswa kita kayaknya Sudah mulai. Udah mulai Kita 1 tahun kita buat mahasiswa itu cuma 2, Al-Quran dan bahasa. Itu bagus Ustaz. Al-Quran dan bahasa, karena yang bahasa rata-rata lemah ya. Mahasiswa itu dari pesantren-pesantren yang ada itu sangat lemah bahasanya, maka dikuatkan bahasa dan Quran saja terbukti efektif. Nah, terus bahasa sampai sekarang? Iya, sampai dari sekarang. apa? Sampai sekarang itu kita masih di akhir dari kitab Syudzurudz Dzahab dan di pertengahan dari kitab Awdahul Masalik Syarah Alfiyyah Ibnu Malik. Itu kan qawaid, nahwu aja itu. Iya, nahwu. Terus dari sorof itu dari masuk di Syadzal Araf. Nah, sebenarnya kalau di sorof saya belum terlalu masuk karena saya pikir nahwunya yang lebih banyak waktu sekarang. Nah, jadi saya fokus di nahwu. Terus di balaghah juga sebenarnya saya belum terlalu masuk, tapi saya fokus di nahwu dulu. Soalnya untuk baca ke depannya kita kan sistemnya kan baca di depan Syekh Zat. Jadi saya tuh malu kalau misalnya salah ngirobnya. Akhirnya butuh nahwu yang kuat di sini. Soalnya tengah-tengah kadang-kadang kita suruh berhenti ini irobnya apa gitu. Nah, itu di banyak teman-teman gitu kalau saya salah malu juga. Padahal sebenarnya biasa aja salah itu. Orang-orang Arab sebenarnya banyak yang salah juga. Ya, itu kan soal ini bukan soal Arab dan nggak Arab ya. Iya. Kalau nahwu itu soal bagaimana kita menempatkan kaidah-kaidah yang sudah kita hafal dalam praktek. Iya. Jadi itu kayak yang menghafal gitu. Iya. Jadi tidak tergantung kepada dia orang Arab atau non Arab. Iya, betul. Kayak gitu. Nah, itu saya senang Ustaz. Alhamdulillah selama 3 tahun ini saya lebih maju di nahwunya dibanding teman-teman yang lain. Karena teman-teman yang lain sistemnya kan dia kan di syariah, jadi secara umum aja diambil. Maksudnya mereka juga belum misalnya contohnya baru selesai ajrumiyah di tahun yang pertama, tahun kedua ternyata baru selesai yang nahwul wadih atau yang lain sebagainya. Walaupun emang beda sistem pengajaran di Indonesia yang saya dapat khususnya di pondok-pondok kita sama di sana itu, walaupun mereka ngajarnya cuma sekedar ajrumiyah, cuman ada apa ya, ada rasanya lah, maksudnya betul-betul beda. Entah nggak tahu, saya beda banget lah saat belajar. Nah iyalah, ini antum belajar di Indonesia dan belajar di Turki dengan masanya dari Suriah, jelas beda. Beda ya Zat ya. Memang manfaat, kemudian nggak apa-apa, belajar bahasa bagus kan, itu dasar ya, dasar memahami semuanya. Berarti belum sempat belajar yang lain ya, syariat, terus hukum-hukum. Fikih masuk belajar fikih kita. Hanafi katanya. Hanafi. Kita baca matan Mukhtasar Al-Quduri namanya. Iya. Mukhtasar Al-Quduri itu baca itu. Kemudian juga susah nggak itu? Hanafi beda dengan kita, agak susahnya gini Ustaz, dia tuh makanya poin-poin. Kalau di Mukhtasar Al-Quduri dia makanya poin, misalnya jadi dari awal kitab sampai akhir kitab tuh poin, misalnya poin ini Thaharah, nah itu poinnya ada berapa, tak gitu. Kalau kita kan sistemnya kan judul bagi dikit, besok judul lagi bagi dikit, matan Abu Sujan. Nah itu namanya Thariqatul Mutakallimin dan Thariqatul Fuqaha. Lah Hanafiyah itu menggunakan Thariqatul Fuqaha. Jadi Thariqatul Fuqaha itu ya acak. Iya, acak gitu. Acak. Jadi nggak sistematis. Iya, nggak sistematis. Jadi saya kadang-kadang kok ini nggak adanya di sini. Fikihnya itu begitu. Kalau yang mayoritas ulama jumhur, mayoritas ulama jumhur itu mutakallimin itu maunya sistematis gitu. Termasuk Syafi'i Ustaz. Oh ya, Syafi'i itu jagonya. Madzhab Syafi'i itu mutakallimin. Jadi bab apa satu, dan di bawah bab itu ada sub, ada fasal, ada apa. Jadi lebih enak ngatur sistematis dia cara belajarnya. Iya. Orang Hanafiyah enggak. Jadi antum tahu nahwu wadih ya. Lah Hanafiyah itu kayak nahwu wadih itu. Lihat ya, nahwu wadih itu di apa namanya?
contoh dulu, baru kesimpulan, atau jadi terbalik gitu. Jadi dia itu contoh-contoh baru kesimpulan. Kalau yang mutakalim itu kan teori dulu baru contoh. Iya. Gitu. Walaupun sebenarnya ada buku-buku matan tapi agak muasir. Itu kan Mukhtasarul Quduri ya udah lama banget. Tapi yang matan-matan muasir ya mereka lebih sistematis. Contohnya kayak Nurul Idah. Nurul Idah, terus. Kemudian juga kayak Al-Mukhtar. Al-Mukhtar. Lil Fatawa. Oh, bukan Radul Mukhtar. Bukan Al-Mukhtar Lil Fatawa itu juga. Di sana kita untuk yang syariahnya itu disuruh hafal, Ustaz. Itu matan disuruh hafal ya, sama sih sebenarnya. Suruh hafal kayak gitu. Cuman sampai sekarang nggak ada ma'had yang Syafi'i, nggak ada. Itu aja sih. Jadi ada plus minus ya mulazamah dengan buku-buku turas itu. Satu sisi kekuatan turasnya oke. Tapi ya tadi peluasan untuk wawasan kekinian kadang kurang. Sebenarnya kalau orang belajar tentang wawasan kekinian kadang-kadang turasnya kurang, maka paling baik ada digabung. Penggabungan itu kita membaca turas, dia juga membuka hukum-hukum kontemporer yang ada pengembangan gitu, harus banyak baca, banyak perbandingan. Tapi nggak apa-apa itu, Ustaz ya. Maksudnya orang yang, contohnya kita taruh orang yang belum baca ilmu turas, dia tiba-tiba langsung masuk ilmu kekinian, itu sebenarnya nggak apa-apa kan? Ya enggak, turas itu relatif. Kalau dia tidak pernah baca nggak boleh. Tapi gitu. Kalau dia pernah baca di pondok minimal udah punya pondasi dikit gitu. Ada pondasi dikit, itu oke, masih oke. Kayak bahasa Arab lah. Iya. Orang nggak pernah belajar bahasa Arab sekali langsung baca buku gundul kayak gini nih kan, itu nggak bisa, gimana. Tapi kalau pernah belajar bahasa Arab kemudian dia mampu membaca minimal, walaupun mungkin nahwunya salah-salah, fathah, domahnya, tapi minimal kalau dia paham susunan katanya udah cukup. Iya, secara global. Global, karena bahasa itu bukan perkataannya, kalau global. Nah, dia baca, semakin dia banyak baca buku-buku bahasa Arab, semakin kuat. Karena dia tahu susunan bahasanya itu, susunan itu bisa dipahami. Saya pernah mendapat gini ya, dalam contoh yang fatal ya. Saya nyari di carihadis.com karena saya ngarang buku itu. Ambil contoh buku itu, ambil dua buku. Ini buku, salah satu buku karya kita, ini buku yang ke-25, Kesabaran yang Indah. Antum buka dulu lah. Buka dulu. Ini Fikih Masjid, buku yang terakhir ya. Sekaligus promosi. Fikih Masjid membahas 53 hukum masjid. Nah, di sela-sela saya menyusun buku ini, saya biasanya itu nyari hadisnya itu ya bisa di Maktabah Syamilah, bisa di carihadis.com dan seterusnya. Nah, itu ketika carihadis.com ada terjemahannya itu. Itu ketika membaca terjemahannya, karena saya ragu, karena terjemahannya itu banyak yang salah. Iya, beda. Banyak yang salah. Saya lupa. Jadi ada satu hadis yang sebenarnya maknanya bukan itu, tapi dipahami oleh penerjemah itu jauh banget. Saya melihat orang yang menerjemahkan ini berarti tidak sering baca bahasa Arab. Susunan bahasa Arabnya itu tidak sesuai dengan pemahaman dia. Mungkin itu produk lokal yang terjemahkan itu. Produk lokal itu artinya ya bahasa makplek kayak gitu. Padahal dalam bahasa Arab itu ada bahasa yang maknanya bukan itu, maknanya lain. Dalam satu kata itu banyak makna kan. Nah, itu saya kecewa banget itu, apa namanya, ini kok jauh banget. Cuma saya lupa hadisnya, yang penting sering. Nah, semenjak itu saya ketika ngambil terjemahan dari sumber-sumber tertentu, saya ulangi terjemahannya lagi, maksudnya saya cocokkan dengan bahasa Arabnya. Nah, itu artinya apa? Bahwa orang menerjemahkan itu perlu juga memahami dua bahasa Arabnya dan bahasa Indonesianya. Iya. Nah, supaya terjemahannya bagus. Nah, ini dalam buku Kesabaran yang Indah saya nukil banyak perkataan para ulama tafsir dengan bahasa Arabnya. Lebih selamat. Makanya di dalam kaidah kita menerjemahkan Al-Quran,
Itu tidak boleh kita ya mengarang buku namanya gini, kemudian cuma artinya saja. Artinya ya. Teks Al-Qur'annya harus dinukil supaya tidak ada terjadi penyelewengan. Nah, kalau jelas kalau dalam buku-buku saya tulis Quran terjemah, hadis terjemah. Teksnya ada. Udah komitmen pribadi. Kadang-kadang sebenarnya dalam buku ini perkataan ulama pun saya sebut bahasa Arabnya baru terjemahnya. Masya Allah. Tapi nggak semua, karena kalau semua jadi bukunya penuh dengan Bahasa Arab. Bahasa Arab, nggak efektif. Makanya dalam buku ini mamanya saya cukup menerjemahkan perkataan ulama itu cukup terjemahannya. Teks Arabnya nggak saya nukil, kalau nggak tebal banget. Tapi dalam buku ini saya pakai ini perkata Ibnu Ashu dalam At-Tahrir wa Tanwir, ya, ada salah ini kurang roh, ya. Berkata Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ya, pakai bahasa Arab baru diterjemahkan. Jadi memang bahasa Arab itu perlu banyak latihan, banyak baca. Ya bisa aja kita salah, jangan kita aja kadang-kadang ada satu kalimat yang mungkin dia nggak paham. Iya, betul. Dari kamus biasa itu. Iya. Gitu. Ini saya kebetulan lagi bahas buku nih, Ustaz. Saya mau nanya sama Ustaz. Selama ini kan Ustaz nulis buku yang apa ya? Kalau dibilang bisa nggak sih dijadiin muqarrar dari suatu lembaga pendidikan, gitu? Itu yang saya pikir. Berarti mungkin kalau misalnya Ustaz bisa tulis yang untuk muqarrar pendidikan, kayaknya itu lebih kita pakai kan, Ustaz? Ya, itu udah kita pikir itu. Saya udah kemarin itu terpikir gitu. Kita mengarang buku yang sifatnya muqarrar, kurikulum. Iya. Itu bagus. Cuma kalau kurikulum itu tidak harus ilmiah banget. Yang lain penting ada sistematikanya. Oh iya betul ya. Ya kalau ilmunya udah lain lagi, walaupun ada mungkin referensinya secara umum. Saya terpikir itu, cuma belum tahu modelnya. Namanya tentang akidah apa, yang ringkas-ringkas untuk SMP, untuk SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 untuk SMA, kelas 1, kelas 2, kelas 3 untuk mahasiswa. Nah akidah saja atau fikih aja, terutama fikih karena kan takhasus saya fikih, namanya fikih untuk mahasiswa bab Thaharah. Kan dulu pernah kita mahasiswa itu kita suruh nulis terjemahkan kitab bukan matan Nabi Suja, kitab apa itu Umdatul Ahkam. Perbedaan itu apa? Belum ya? Saya ini apa namanya syarah Abu Suja Kifatul Ahyar dan oh iya syarah matan Nabi Suja. Nah itu kan suruh nulis itu. Iya. Saya kepengen itu belum selesai, syarah matan Nabi Suja. Sarah apa lagi, tapi disesuaikan dengan kurikulum. Ini setahun selesai, ini 2 tahun selesai. Iya betul. Nah dulu kan ulama-ulama nulis matan-matan itu kan untuk kurikulum sebenarnya kan. Iya. Ini dipelajari oleh banyak sampai sekarang. Tapi sudah nggak update sebagian besarnya kan. Iya betul. kayak matan apa tadi, matan Waraqat itu nggak update itu. Udah banyak ketinggalan, nanti mesti dipakai. Karena dasar-dasarnya aja. Jadi nulis itu tidak usah tebal-tebal, ringkasannya namanya gitu. Ini kan cuma tipis, Waraqat hanya berapa lembar, itu dipakai orang seluruh dunia. Kemudian matan Nabi Suja itu udah nggak update lagi itu. Tapi berapa abad itu masih dipakai, subhanallah, sampai sekarang masih dipakai. Tapi perlu diupdate. Maka kalau bisa membuat matan Nabi Suja versi baru. Ya itu masih ya dalam pemikiran, sudah lama saya berpikir itu. Tidak lepas begitu aja. Ya nggak apa-apa, namanya apa ya, perkembangan ya, pemikiran. Terus ini salah satu yang bikin, kalau yang saya perhatiin karya-karya ulama Indonesia itu contohnya dari ulama-ulama terdahulu itu yang sampai sekarang juga kita gunakan. Misalnya teman saya yang di salah satu ma'had di Turki itu gunakan apa namanya muqarrar ilmu mantik pakai karangan Syekh Yasin Al-Fadani. Nah itu Ustaz mau nggak itu apa namanya bikin muqarrar tapi pakai bahasa Arab, gimana Ustaz pandangan Ustaz? Oh iya bagus itu. Oh iya. Itu udah terpikir. Bahkan pakai bahasa Inggris juga. Maksudnya buku biar menyebar ke seluruh dunia kan pakai bahasa Inggris.
dalam terpikir ingin kita terjemahkan dari bahasa Inggris. Gitu ya, Ustaz. Cuman sudah terlanjur bahasa Indonesia, sudah sampai 26 dan nanti rencananya 100 mudah-mudahan. Amin. Itu jalan dulu lah. Iya. Ya untuk Arab itu Terjemahnya mungkin mungkin- sisi lain. Mungkin santri Ustaz yang besok-besok ke bawah yang terjemahin insyaallah. Iya, maksud saya begitu. Jadi tafsir apa Al-Fatihah bahasa Arab, Iya. tafsir An-Nas bahasa Arab. Lebih mudah sebenarnya. Iya, lebih Karena ringkas kita- itu, Ustaz. Karena kita nggak usah terjemahkan. Jadi cukup ngeringkas aja kalam ulama. Iya, Yang betul, Qurtubi Ustaz. diringkas muhtasar tafsir Qurtubi. Iya. Ngikutin situ aja. Iya. Gak banyak mikir, Ustaz. Cuman ya mungkin ada kelemahan. Kelemahan itu apa? Kalau salah fatal. Maksudnya kalau salah yang ngetik banyak kan ulama. Karena bahasa Indonesia dengan bahasa Arab beda. Iya, beda betul. Bahasa Arab itu udah jadi kesepakatan bersama. Kalau bahasa Indonesia kan bisa berkilah. Ini kan belum masuk. Ini kan baru diperbaiki apa IJD, ejaan bahasa Indonesia yang baru kan. Iya. Umpamanya Iya. yang diperbarui. Jadi kalau bahasa Indonesia salah dikit soal katanya nggak masalah. Tapi kalau